Oke, udah. Jadi bukan sekarang ya. Jadi saya rencanakan setiap Sabtu pagi. Nanti kalau suara saya putus-putus atau hilang atau gimana, silahkan diinterupsi aja, diganggu maksudnya. Disampaikan aja, Pak, suaranya putus-putus, atau diketik di chat kayak gitu ya. Karena ini kan via internet, di saya ngomongnya lancar, nggak tahu di sana seperti apa. Seperti itu. Jadi silahkan manfaatkan waktu ini khusus setiap Sabtu pagi gitu ya. Jadi saya rencanakan, saya luangkan waktu setiap Sabtu pagi untuk diskusi, mungkin tanya jawab, atau sekalian bimbingan bagi yang eh, dapat bimbingannya dengan saya, seperti itu. Jadi mungkin setiap mahasiswa agendanya akan beda-beda. Mungkin ada yang akan share screen laporannya, ada yang bertanya, ada yang diskusi dan lain sebagainya. Jadi silakan, kita di sini saling saling gimana ya? Bukan dari saya saja yang berbicara. Jadi mungkin teman-teman lain nanti bisa juga kasih masukan seperti itu, karena lebih banyak yang komentar kan lebih bagus juga. Seperti itu. Saya awali dulu dengan mungkin pengantar ya, biar ada bahan. Saya share screen dulu seperti biasa. Sebentar. Oke. Ada siapa saja di sini? Ada Rudi. Rud, layar saya kelihatan, Rud. Rudi. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, siap. Mantap. Rudi sama siapa dosennya? Wah, sama Bapak. Serius? Iya, Kok nggak ada di grup WhatsApp kayaknya? baru masuk Pak. Oh, baru masuk. Rudi apa nih? Seminar? Enggak dong seminar Pak. Mumet di sticky nih. Oh, seminar. Jangan wisuda dulu, Rud. Wisudanya online. Sambil nyari pasangan dulu Pak ya, baru Oh iya. wisuda. Iya. Siap. Nih, sorry, saya di rumah ada suara burung, suara kuluk, mungkin apa nih. Oke. Jadi saya fokus mungkin ke seminar dulu gitu ya. Jadi seminar itu saya kasih gambaran umum aja, nanti silahkan tanya jawab. Adalah bab 1 sampai bab 3 ya. Ini harus diujikan. Ya, teman-teman mengajukan lalu diujikan. Ini kira-kira masanya adalah kalau dicocokkan dengan akademik itu adalah UAS sampai peralihan semester ya. UAS diujikan ini waktunya adalah sebelum UAS hingga peralihan semester. Peralihan semester itu maksudnya sebelum semester genap tahun depan. Kira-kira kayak gitu masa orang ujian gitu. Nah, sebutan seminar ini juga sama dengan proposal. Jadi kalau ada yang nanya bedanya ngajuin proposal, seminar proposal dengan seminar, ini sama saja. Nama mata kuliahnya adalah seminar, ya, nama MK-nya, nama di akademiknya adalah seminar, yang isinya adalah proposal. Ya, proposal itu propose ya, bahasa Inggrisnya propose. Propose itu mengajukan. Nah, biar tahu gininya artinya. Jadi seminar atau proposal itu asal katanya propose, yang juga berarti mengajukan. Jadi teman-teman yang ambil seminar, maka seminar berarti dia adalah mengajukan topik atau ide. Ya, bahasanya mengajukan ya, belum bikin. Ya, belum ada, belum jadi. Gitu. Jadi belum matang, baru mengajukan aja. Ya. Mengajukan di sini mungkin muncul pertanyaan, apakah harus jadi, kan gitu ya?
Ya. Saya mengajukan nih, apakah harus jadi? Ini tidak ada jawaban yang pasti, ya. Ini sebisa mungkin jadi. Ya. Jadi kamu mengajukan topik atau ide, apakah harus jadi? Sebisa mungkin jadi. Ya. Nanti jadinya di tugas akhir. Nama MK-nya tugas akhir. Ya, saya copy ke atas. Nama MK-nya tugas akhir. Ini nama laporannya adalah skripsi. Ya. Nama laporannya adalah skripsi. Jadi istilah-istilah ini biar tidak bingung, kita saling diskusi selanjutnya, ya. Jadi kalau bicara tugas akhir itu berarti adalah nama mata kuliah, seperti algoritma dan lain sebagainya. Nama mata kuliahnya itu gitu. Yang dikerjakan adalah skripsi. Nama mata kuliahnya seminar, yang dikerjakan adalah proposal yang berasal dari purpose, yang berarti mengajukan. Seperti itu. Saya fokus sekarang ke seminar. Ini ada yang KP, tapi saya yakin walaupun KP informasi ini tetap berguna gitu ya, karena kamu KP semester depan kan seminar juga gitu. Jadi saya yakin tidak akan rugi untuk mengikuti. Atau bisa ketik dulu di chat, ini banyakan yang KP apa yang seminar. Coba diketik ketik KP atau ketik seminar yang diikuti, yang sedang diambil sekarang. Saya ingin lihat persentasenya KP apa seminar gitu ya. KP apa seminar. KP 1, 2, 3, 4, 5. Seminarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ntar lu, usah matematikanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seminarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banding 7. Belum semua gabung juga gitu ya. Kayak gitu. Tapi saya akan fokus ke seminar. Kenapa lebih fokus ke seminar? Karena yang di grup yang saya utamakan itu adalah mahasiswa seminar kan gitu ya. Kalau KP ada yang dosennya sama yang lain. Kayak gitu sih. Bentar. KP Pak, siap. Nah, kemarin mahasiswa seminar saya minta untuk mencari topik di grup. Kalau ada yang baru gabung ya enggak apa-apa kayak gitu ya. Saya akan minta salah satu untuk menyampaikan topik, lalu kita bahas bersama. Ya. Karena batasan waktu dan batasan kuota, tidak mungkin saya bahas satu-satu. Saya akan bahas bersama, tapi dari segi umum gitu lah ya, langsung dari sudut pandang yang lebih luas, sehingga bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan juga oleh mahasiswa yang lain. Halo, sorry, nggak lupa nih di Google Meet. Malah saya close tadi Mozilla-nya. Ya oke, ulang ya. Bentar. Iya Pak. Ingat saya pakai Zoom, jadi saya close Mozilla gitu. Ini kebanyakan kuliah online. Bentar, ulang ya. Grogi Pak, grogi. Enggak, mahasiswanya cowok-cowok aja. Loh, kok ada Reza di sini? Iya Pak. Kamu sama saya? Iya Pak. Apa nih, seminar? Seminar Pak. Iya. Udah bosan di kampus Pak. Kok bisa sama saya ini? Nanti tak usulin pindah ya ke Pak Ngurah aja ya. Bebas. Saya menerima padanya Pak. Iya nih, kok bisa sama saya nih, bentar. Oke, lupa pakai Google Meet. Sorry. Nah, langsung aja dah sama Reza aja dah. Reza apa topiknya, Reza? Topik, nggak judul, topik. Topiknya Ya, mau ngapain gitu loh. ngebuat alat Pak. Ya, itu udah alatnya apa? Alat kayak lipat baju otomatis. Buat baju. Bukannya udah ada tuh? Nah, saya nggak tahu soalnya masih
pengen buat yang itu sih, kayak ngembangin lagi. Oke, siap. Saya tampung dulu ya. Saya tulis di sini Iya, Pak. adalah lipat baju otomatis. Nah, sebagai pembanding mungkin nanti. eh Bentar. Nah, lipat baju otomatis. Rudi ada lagi satu dah, Rudi. Rud, topik apa Rud? Saya ngelanjutin KP, Pak. Nah, Itu kan Mas ya itu tentang alat pengukur tinggi badan tapi bisa terkoneksi secara IoT, Pak. Jadi oke, ya Pak siap. Bude kemarin minta saran harus dibikinin aplikasi mobilenya sekarang, Pak. Tinggi badan, IoT. Tinggi aja Rud. Berat badan juga, Pak. Jadinya body mass index lah Oh ya, istilahnya. BMI ya. Ya, BMI. BMI dengan spesifik IoT, lalu Reza belum tahu ini ngapain. Maksudnya belum tahu kemana gitu ya maksudnya. Sip. Benar, Pak. Nggak ada tujuan nih, Pak. Oh ya, siap. Kok siap? Sebentar, siapa lagi nih chatnya hilang? Siapa lagi seminar? Ayo, siapa yang mau topik seminarnya di saya bahas gitu ya kan? Satu deh, lagi satu. Ayo, silakan. Kan bagus ya kalau dibahas ya. Yuk, saya persilakan mengetik topik. Topik itu bukan judul ya, beda ya. Seperti ini topik. Ya baru angan-angan aja gitu loh. Ya silakan. Tadi kayaknya yang seminar banyak. Oh ya, silakan. Danang, silakan. Apa topiknya? Topiknya silakan apa? Pak, Oh ya, saya punya topik untuk alat pendeteksi suhu dan kelembapan suhu dan kelembaban. yang reptil. Apa tadi? Reptil? Ya, untuk kandang. Oh ya, sip. Saya rasa 3 cukup ya. Ini udah tahu teknologinya pakai apa? Kalau saya lihat sih dia pakai Arduino Uno dengan sensor DHT. Oke, DHT 11. Ya, Sip. Oke. Nah, saya rasa 3 cukup. Nanti jika waktu memungkinkan eh, saya tambah. Tapi teman-teman jangan berkecil hati. Tapi cara lihatnya seperti ini. Lihat hal-hal umum yang bisa dipakai di topik teman-teman kayak gitu ya. Oke, saya mulai dengan idenya Reza. Lipat baju otomatis. Saya buka ini lagi satu deh, biar enggak salah pencet. Sip. Masih ada? Oke. Takut salah pencet lagi. Sip. Nah, di mana nih? Nah, ini. Untuk menguji ya, bahasanya menguji kan sebelum mulai melangkah, teman-teman harus tahu dulu topik ini bisa dikerjakan apa enggak kan gitu ya. Ya, cara paling gampang adalah nyontek punya orang yang sudah bikin duluan. Teman-teman masuk ke sini. Contoh saya kasih contoh. Teman-teman masuk ke sini, nama webnya adalah Google Scholar. Google Scholar ini salah satu mesin pencari untuk nyari jurnal. Dengar kata jurnal mungkin membosankan, kita ganti kata jurnal itu dengan kerjaan orang-orang sebelumnya. Ya, lebih menarik kan? Jadi bukan jurnal, jadi jangan mindsetnya jurnal, karena saya yakin kalau dengar jurnal pasti tulisan kecil-kecil bahasa Inggris, halamannya banyak, intinya kayak gitu. Ganti mindsetnya dengan kerjaan orang-orang sebelumnya. Jadi silakan ketik topiknya di sini. Nah, jadi apapun yang teman-teman ketik akan muncul kira-kira yang cocok juga berdasarkan keywordnya. Ya, yang saya ketik hanya 2 kata, yaitu lipat baju saja. Ya, otomatisnya saya hilangin. Nah, di sini akan banyak muncul kerjaan orang sebelumnya. Ya, bisa di sort berdasarkan tahun, misalnya cuma 5 tahun terakhir deh. Jadi saya klik sejak 2016, muncullah ini tahun 2017, ada mesin lipat baju kawalan suara, ada yang tahun ini lipat baju otomatis menggunakan Arduino Uno. Ini ada semi otomatis
Arduino Uno. Sebentar, saya sepertinya ada orang datang. Bentar ya. Silakan kalau mau ngobrol aja. Tes. Saya kembali. Sorry. Sambil jualan di rumah. Ini orang-orangnya masih di sini kan ini? Masih Pak, masih. Oh iya, Reza masih. Masih. Orang judulnya dia diomongin kan masih dari sini ya. Betul Pak. Oke, kita lanjut. Jadi kembali ke lipat baju yang nanti yang lain sebentar saya bahas juga. Nah biasanya di kampus itu laporannya kan tidak boleh referensi, itu ada aturan kan gini biasanya. Referensi yang digunakan tidak boleh lebih tidak boleh lebih dari 5 tahun gitu ya, kurang dari 5 tahun kan gitu biasanya. Jadi itu cocok dengan fiturnya Google Scholar, jadi silakan sort aja langsung klik 2016 untuk menghindari referensi yang lebih dari 5 tahun. Jadi di sini Reza harusnya sudah ketemu mesin lipat baju tahun 2017, lipat baju tahun ini, lipat baju tahun kemarin, lipat baju 2 tahun lalu, tahun ini juga, tahun ini, dan seterusnya dia. Nah, saran saya baca sekitar minimal 5 ya. Minimal 5 untuk tahu perkembangan mesin lipat baju terkini. Saya contohkan, saya klik yang ini pernyataan, hati-hati cek dulu, ini pernyataan. Ya, pernyataan itu bahasa Malaysia. Ya mungkin di sana proposal atau tugas akhir atau skripsi juga. Nah, ini pasti bahasanya nanti bahasa Malaysia kemungkinan. Lalu ini punyanya Dinamika, ini kalau diklik ada kampusnya Universitas Dinamika, berarti Indonesia. Saya klik yang ini. Saya buka di new tab. Nah muncullah judul lipat baju. Kebetulan juga bidangnya cocok ya, Arduino Uno tahun ini. Ini ada keterangan TA gitu ya. Kita usahakan cari laporan lengkapnya atau jurnalnya. Nah, sepertinya di sini tidak disediakan. Yang tersedia adalah abstrak. Nah, Reza baca abstraknya. Ya. Baca Pak. Triknya adalah baca bagian akhirnya. Ya aja. Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk melipat baju lengan panjang, percobaan 10 kali 7 detik, lengan pendek 7 detik, celana panjang 10 kali 7 detik, celana pendek 6 detik, ada datanya di hasil. Ya. Latar belakang, ini bagian latar belakang. Lalu ada keterangan sedikit, alat yang dibuat penulis bukanlah pelipat baju biasa, tapi dilengkapi dengan pewangi serta sinar UV untuk pembersih bakteri. Lalu ada kelebihan, tujuan, ya, lalu ini harapan dan lain sebagainya. Nah, di sini Reza ketemu harusnya ya mungkin bisa bikin orek-orek seperti ini. Lipat baju 1 itu adalah catat yang data-data pentingnya, dilengkapi dengan pewangi serta sinar UV. Ya, silakan gunakan teknik ini untuk pada judul atau topik-topik yang lain. Caranya sama. Nah, lalu karakteristik yang kedua, ini misalnya karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, Oke. Karakteristik yang kedua adalah kelebihan membersihkan bakteri, tidak ada rasa gatal. Dan seterusnya. Ya. Jangan lupa dicatat ini dari mana gitu ya.
judulnya apa gitu. Sebentar. Nah, nanti dicatat apa yang menurut Reza penting gitu ya. Catat. Lalu cari lagi, yang ini di close saja, masuk ke yang bawahnya. Jangan lupa itu catat tahun 2020. Lalu bawahnya 2019. Judulnya dulu deh. Nah, ini 2019. Sip. 2019 ini nanti tampilannya akan beda-beda gitu ya. Apa yang disediakan oleh web kampus itu tidak akan sama antar kampus. Jadi kita perlu sedikit jeli. Nah, kadang abstraknya juga yang dipublish adalah versi bahasa Inggrisnya. Ya, jangan takut sama bahasa Inggris. Yang dicari adalah bagian abstrak atau bagian kesimpulan. Bagian tengah-tengahnya jangan dulu. Ya, ini ada bab 5. Sebentar, kita coba klik bab 5. Oh, perlu login kan. Ini berarti tidak disediakan untuk umum. Ada preview pendahuluan. Bab 1. Teks 23 MB. Coba kita lihat. Nah, ini ada poster skripsi ya, poster TA-nya. Ini oke, ada yang lain juga. Nah, ketemu abstrak ini sih. Nah, sekalian sama kesimpulan, bagus. Ada flowchart juga, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Oke, Desa catat juga usahakan cari yang mirip. Maksudnya mirip yang karakteristiknya sama. Ya, jika di satu tidak ada rasa gatal, apakah di topik 2 ada membahas tentang rasa gatal juga? Apakah melengkapi dengan pewangi dengan sinar UV juga? Jadi dia di-compare, dibandingkan. Terus seperti itu. Poin-poin yang berbeda dicatat. Sebentar, ini berarti dia menulis input push button, output motor servo. Catat aja. Lalu oke, yang penting-penting ya. Kecepatan lipat 4 detik, daya 4,6 watt. Dan sebagainya. Ya. Nah, ini dibikin kira-kira 5 minimal. Ya, kenapa mencari seperti ini? Agar nanti di pertengahan jalan tidak dipatahkan oleh penguji. Loh, itu kan udah ada yang bikin. Ya, seperti itu. Kenapa penguji tahu? Karena dosen kerjaannya memang seperti ini. Ya, jadi kerjaan dosen selain ngajar juga penelitian dan pengabdian. Jadi kerjaan kita di kampus sehari-hari yang memang seperti ini. Ya, jadi setidaknya kamu sudah punya bekal dulu, sudah punya tameng dulu ya untuk penguat bahwa yang kamu kerjakan itu tidak meniru orang lain. Ya, tidak meniru orang lain. Itu kuncinya. Ya, karena kalau sekali dipatahkan, ya Reza misalnya nih misalnya diketik. Ya, ketik ini di Google langsung ketemu, langsung ketemu. Ya udah, otomatis ya. Ya. Otomatis ulang lagi seminar. Ya, ketik misalnya di judul seminarnya. Kan tadi kita bicara topik ya, topiknya kan lipat baju. Nanti ketika topik sudah jadi judul, misal Reza menulis judulnya ini. Ya, kan dengan sangat mudah dipatahkan oleh penguji. Loh, itu kan sudah ada. Nah, gitu misalnya. Triknya adalah bukan berarti tidak boleh membuat yang sudah ada. Di sini sering keliru ya. Ya, bukan berarti tidak boleh membuat yang sudah ada. Ya. Seperti yang teman-teman lihat, yang bikin lipat baju tiap tahunnya ada. Ya. Selalu ada. Ya. Selalu ada.
yang bikin lipat baju setiap tahunnya ada. Tapi yang dikerjakan adalah hal yang berbeda. Ya. Itulah gunanya mencatat poin-poin pentingnya ini untuk mengetahui orang lain bikin apa. Gitu sebenarnya. Ya. Yang sudah dibikin orang lain kamu jangan bikin lagi. Ya. Yang belum dikerjakan orang lain itulah yang kamu kerjakan. Dari mana kita tahu orang lain belum bikin apa, Pak? Sebentar. Saya dari tadi belum ketemu yang full papernya. Hanya ketemu abstrak-abstraknya saja. Saya coba cari lagi ya. Oke, semoga ada yang full paper. Nah, ini ada ini. Semoga ini full paper. Oke, 43 halaman. Sepertinya ini full. Oke, lampiran. Nah, bagian yang belum dikerjakan oleh orang lain adalah pada bagian saran. Bagian yang sudah dikerjakan oleh orang itu adalah bagian kesimpulan. Jadi melihat jurnal itu caranya seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu baca semua juga bagus. Cuma kan perlu waktu banyak gitu ya. Kita bisa langsung lompat ke kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah yang sudah dia kerjakan. Ya. Jadi si orang ini siapa namanya? Si Basuki Rahmat. Jadi si Basuki sudah merancang dan membuat, ya bahasanya sudah merancang dan membuat pelipat baju ukuran sekian, ya menggunakan bahan akrilik tebalnya 3 mili, lalu sekian-sekian ini dimensi, ya. Jadi yang dilipat adalah baju ukuran SML, lalu dan sebagainya. Nah, lalu di sini adalah statistiknya, rata-rata waktu, ukuran M sekian, L sekian, dan seterusnya. Ini kalau mau dibaca detailnya, baca laporannya di atas. Ya. Jadi isi laporan ini 43 halaman ini adalah tentang 3 hal ini. Nah, si Basuki ya belum sempat melakukan ini. Ya, si Basuki belum sempat melakukan ini. Ya, inilah yang kamu lakukan. Ya, perubahan pada bagian kerangka agar mempunyai desain yang minimalis. Ya, kita cek laporannya dia. Ya, desainnya dia seperti apa? Itu paling ada di bab 3. Bentar. Oke, triplek, besi, kain segala macam. Nah, ini kira-kira kayak gini. Nah, jadi kira-kira dosen tuh sudah tahu isi laporan beberapa menit setelah laporannya ada di tangannya dia. Ya, jadi karena ya dosen itu memang kerjaannya kayak gitu. Ya, jadi tahu isi laporan beberapa menit saja ketika dipegang. Jadi, nah udah tahu dah nih. Jadi menurut Basuki ini tidak minimalis. Menurut dia. Ya, jadi yang dia kerjakan di sini kayaknya ada gambarnya. Nah, jadi sih menurut Basuki ini tidak minimalis ya. Kayak menurut saya juga ini masih kelihatan ribet, masih kelihatan banyak gitu ya, keramik. Nah ini, ya. Reza bahkan sekarang sudah dapat gambaran mesin lipat baju itu kayak apa. Nah kayak gini. Menurut Basuki ini tidak minimalis. Ya, jadi si Reza bisa saja ya membuat mesin lipat baju yang lebih minimalis. Nah ini ada foto realnya kayak gitu. Atau itu opsi pertama. Atau opsi kedua. Pengembangan pada mekanisme penggerak menggunakan penggerak yang lebih fleksibel. Ini berarti masih di rancangan. Rancangan, mana rancanganmu? Fleksibel. Ini kalau mau tahu detail ya dibaca benar-benar, maksudnya dibaca dari atas sampai bawah gitu ya. Jadi sekitar bab 4 ini mungkin menurut si Basuki ini kurang fleksibel. Ya, entah bagian mananya pasti dia menyebutkan di sini, di sekitar sini apanya yang kurang fleksibel. Apakah ini kurang ramping untuk dibawa-bawa, ini kelihatannya berat ya, ya, kokoh gitu ya, kurang apik untuk dibawa-bawa gitu. Kurang mobilitas kurang gitu dan segala macam.
Oke, kira-kira seperti itu. Nanti carinya sekitar 5. Carinya sekitar 5. Nah, di seminar Resa hanya sampai bab 1 sampai bab 3. Yang otomatis adalah Resa hanya merancang ya, merancang lipat baju ya, merancang alat lipat baju. Apa yang ingin dia kerjakan, apa yang ingin dia lakukan seandainya ya proposal itu disanggupi untuk dilanjutkan ke tugas akhir. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Ya, jadi merancang persis seperti laporan yang ini. Saya naik dulu. Saya pindah ke daftar isi. Ya, perancangan itu apa aja isinya, Pak? Ya, lihat aja punya orang. Ya. Identifikasi masalah, desain perancangan, deskripsi, desain alat, alat dan bahan, proses pembuatan, sistem kerja, percobaan. Selesai. Ya. Ini A4 16 halaman, kira-kira kalau A5 punya sticky 30 halaman. Dah, maju ujian. Nah, itu. Ya, tentu untuk membuat perancangannya ya harus dipikirkan secara matang-matang. Ya, disinilah bagian seninya. Ya, alatnya belum ada, tapi kita harus yakin bahwa rancangan itu dapat diimplementasikan, dapat berjalan. Seperti itu. Saya buka satu topik lagi. Ini kira-kira kita sampai jam 12 ya. Saya buka satu topik lagi sebagai pembanding. Ya, saya close saja. Apa tadi topiknya? Rudy ya, BMI ya. Saya buka body mass index. Kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat aja. Ya, sebentar saya langsung tanggapi. Nah, Rudy, karena saya ngetiknya bahasa Inggris, munculnya juga bahasa Inggris. Kita ke Google Translate dulu. Indeks massa tubuh. Saya bodoh-bodohan aja ya. Nah, sip. Langsung 5 tahun terakhir, sip. Jadi caranya sama. Rudy kumpulkan 1 sampai 5. Kumpulkan 1 sampai 5 minimal ya. Lalu temukan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum. Temukan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum. Rancang apa yang diajukan untuk dikerjakan dalam format bab 1 sampai bab 3. Kayak gitu. Jadi kumpulkan 1 sampai 5, temukan apa yang sudah dikerjakan, baca kesimpulan. Kalau baca full alangkah baiknya. Apa yang belum, baca sarannya. Dicatat. Rancang apa yang diajukan untuk dikerjakan. Ini dalam format bab 1 sampai bab 3. Jadi dah laporannya, maju dah ujian. gitu doang tuh orang seminar tuh. Lalu oke, kalau ada pertanyaan di chat aja, diketik di kolom chat. Ya, nanti pasti akan ketemu ide ketika sudah baca 1 sampai 5, pasti akan ketemu sebuah titik kosong gitu ya. Orang lain bikin apa, atau saya buka pen. Ya, BMI. Ini pulpen saya kurang double. Bukan. Kayak ini udah, kayak ini. Ya, bentar. Loh, mana pulpennya ini? Ya, BMI. Ya, orang lain bikin apa, orang lain bikin apa,
Ya, mungkin di sini orang lain bikin apa. Ya. Kamu akan ketemu sebuah titik temu. Misalnya di sini. Ya. Orang lain dah bikin, orang lain dah bikin, orang lain dah bikin. Ya. Ada bagian yang belum dibikin oleh orang lain. Ya, inilah yang kamu angkat. Jadi nanti berpikirnya seperti itu. Jadi untuk ketemu apa yang orang lain sudah bikin, ya mau nggak kamu harus baca. Ya. Nah, pertanyaan yang sering sekali dosen hadapi dari mahasiswa adalah, Pak, boleh nggak saya bikin ini? Ya, ada beberapa yang chat saya juga. Ya, muncul pertanyaan seperti ini. Pak, Bu, bolehkah judul saya ini? Pak, boleh Bu, judul saya realisasi seperti ini. Ini tidak salah. Tidak salah bertanya seperti ini. Ya, tidak salah. Jika kebetulan ya dosen pembimbingnya atau siapa memang bergelut di bidang itu, jawabannya langsung ketemu. Contoh, ya, contoh. Saya angkat Pak Ngurah. Pak Ngurah mainnya adalah di bidang IoT, robotika, yang kayak gitu-gitu ya, elektronika, dan lain sebagainya. Ya. Jika kamu kebetulan nanya ke Pak Ngurah, topiknya adalah seputaran ini, Pak Ngurah bisa langsung jawab. Ya, karena Pak Ngurah sudah tahu lingkaran-lingkaran tadi. Ya, Pak Ngurah sudah tahu orang lain bikin ini, orang lain bikin ini, orang lain bikin ini, dia punya banyak. Ya, entah berupa catatan, entah berupa yang dia kerjakan. Ya, Pak Ngurah sudah punya catatannya, gitu. Ya. Lalu misalnya orang lain bikin ini, orang lain bikin ini, orang lain bikin ini, Pak Ngurah bikin ini, gitu misalnya. Ya, dia main juga di sini, kayak gitu misalnya. Jadi ketika kamu tanya, Pak, bisakah saya bikin ini? Maka dia akan bicara, oh itu udah ada, Dek. Oh itu udah ada. Ini saya lagi mengerjakan. Ya, kamu bikin yang ini aja di sebelah sini. Ya, kamu bikin aja di sebelah sini, itu belum ada. Bisa aja kayak gitu. Ya, bisa dibayangkan ya. Nah, ketika ya seninya adalah ya tiap dosen mainannya beda-beda. Ya, tiap dosen mainannya beda-beda. Ya, Pak Ngurah main di IoT dan lain sebagainya, Pak Budo main di jaringan, kira-kira seperti itu. Ya, tiap dosen mainannya beda-beda, sehingga lingkaran mereka beda-beda. Saya contohin. Ya, anggaplah punya Pak Ngurah. Ini punyanya dosen lain. Ya. Jadi misalnya ini dua lingkup elektronika gitu ya. Ini jaringan atau networking gitu ya. Kayak gitu. Nah, ketika kamu nanyain topik yang memang elektronika, dosennya kan mudah jawab. Itu sudah ada, Dek. Ya. Saya sedang bikin yang ini. Ya. Kamu bantu saya dibikin yang ini deh. Ya. Atau saya punya topik, kamu coba bagian ini. Seperti itu. Nah, ketika yang kamu tanyakan mainannya beda, ya, misalnya sini, tapi kamu nanyanya adalah, Pak, bisa nggak saya bikin yang ini? Pak, bisa nggak saya kesini? Ya, ya. Dosen tidak sakti-sakti banget untuk menjawab. Ya, kenapa seperti itu? Biar nggak salah juga. Ya, kalau dosennya salah jawab kan yang rugi kamu juga. Gimana bilangnya ya, ngerti lah ya. Bidang ilmu itu luas sekali. Ya, bidang ilmu itu luas sekali. Saya kasih kamu gambaran gimana caranya bersihin. Saya kasih kamu gambaran, jika ini diibaratkan komputer, ya, jika ini diibaratkan dunia komputer, orang-orang di kampus itu kira-kira cuma segini loh, Dek. Ya, jika ini diibaratkan dunia komputer, ilmu pengetahuan di komputer, orang di Stiki itu kira-kira segini lah.
Ya, kira-kira segini. Kayak gitu. Sedangkan ilmunya luas banget. Luas banget. Itulah mengapa ada pembimbing 1, pembimbing 2. Ya nggak bisa jalan sendiri. Bahkan sudah jalan pun ya ditemani lagi oleh pembimbing 3, pembimbing 4 yang job desk-nya beda atau disebut sebagai penguji. Kayak gitu. Jadi biar bareng-bareng nimpalin mahasiswane pangsing pelih, bersama-sama mengantarkan mahasiswanya biar tidak salah. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi kalau kamu bertanya seperti ini tidak salah ya, jika dosennya kebetulan mainannya sama dengan yang kamu tanyakan, ya dosen akan bisa langsung menjawab. Ya. Tapi ketika mainannya tidak langsung ya bersentuhan dengan yang kamu tanyakan, maka ada baiknya kamu mencari tahu dulu lingkaran-lingkaran itu. Lingkaran-lingkaran itu ya. Jadi kira-kira seperti itu gambaran saya tentang dunia skripsi, tugas akhir. Kira-kira ada yang ditanyakan apa enggak nih? Saya cek dulu ya. Kok dengarnya enak ya Pak ya, matamu ngantuk nih, udah jam siang nih. Kayaknya gampang gitu dilakuin kok susah. Gimana bilangnya? Ya, intinya ya harus dijalani. Kayak gitu. Nah, kebetulan saya sedikit ini cerita ya. Kebetulan kemarin itu si Rahmawan. Aku buka kartumu nih. Mana nih si Rahmawan Ismail ngechat saya. Karena kebetulan saya juga sedikit main di jaringan gitu ya. Jadi saya akan bukan gampang ya. Cukup cepat menjawab atau memberikan respon. Jadi kira-kira gambarnya ya seperti tadi. Rahmawan nanya, lalu saya akan bilang orang lain dah bikin ini, orang lain dah bikin ini, ya, orang lain dah bikin ini, orang lain dah bikin ini. Saya bilang ke Rahmawan, saya punya ide nih, ya, saya punya ide, kira-kira ini bisa diterapin di sticky loh. Nah, boleh kayak gitu. Saya bilang kemarin ke Rahmawan, saya punya ide nih bisa diterapin di sticky. Kalau kamu mau ambil silakan. Seperti itu. Karena kebetulan ya saya main di sini. Seperti itu kira-kira. Nah, berhubung ini topiknya macam-macam, contoh lipat baju gitu ya. Seperti punya Reza, saya tidak banyak main di situ, tidak banyak punya lingkaran, maka saya berikan Reza jalan atau cara untuk mencari lingkarannya. Ya, jadi Reza silakan cari dulu lingkarannya, orang lain bikin apa, orang lain bikin apa, orang lain bikin apa, orang lain bikin apa, ketemu titiknya, Pak, sepertinya ini bisa saya kerjakan. Ya. Nah, disinilah nanti yang Reza laporkan. Seperti itu. Nah, kira-kira kayak gitu caranya. Pak mau nanya untuk masalah judul itu fixnya gimana? Oke, ini saya hapus saja. Nah, untuk seminar judul itu diajukan saat pengumpulan berkas. Jadi fix judul itu nanti saat pengumpulan berkas. Makanya kamu di SATS itu hanya mengisi topik, bukan ngisi judul. Seperti itu. Makanya saya minta di awal untuk menyiapkan topik. Ya.
dari topik-topik inilah saya bebankan atau saya tugaskan untuk mencari lingkaran-lingkaran ini lalu menemukan titik tengahnya. Jika kebetulan bidangnya saya main di situ, saya nyemplung di situ gitu ya, saya ada di kolam itu, ya, saya akan dengan cepat bisa cukup cepat ngasih ngasih titik tengah ya. Kayaknya ini bisa gitu ya, kayaknya di sini bisa gitu ya, kayak di sini bisa gitu. Kayak gitu kira-kira. Tapi sekarang saya sudah share kira-kira gambaran untuk menemukan titik itu lewat Scholar. Silakan teman-teman akses saja ya. Kalau mau lihat saya mainnya apa, itu saya punya profil Scholar. Ini udah ya, oke. Gitu kira-kira. Tak musuh-musuh mana usah. Nah, punya saya anak banyak, jadi saya mainnya di lebih ke aksara Bali, budaya gitu ya. Ya. Barini script, aksara Bali, informasi kebudayaan Bali. Ini waktu masih di Stiki, Bali lagi, prasasti lembaga, ini PKM, ini juga tembaga, prasasti. Saya mainnya di sini. Ya, saya mainnya di sini. Cuma kerjaan ada di Jarkom. Lalu masih juga kadang-kadang mainan elektronika. Ya masih nyambung-nyambung lah dengan SK kayak gitu kira-kira. Ya. Jadi saya mainnya di sini. Nah, jika kamu nanya mau diskusi tentang lingkaran-lingkaran budaya aksara Bali itu bisa enak ngobrolnya ya, kayak gitu. Nah, kalau kamu mau lihat dosen lain mainnya apa, ketik aja namanya. Bapak E. Ya. Pak Ngurah sebagai yang udah duluan, saya tadi punyanya 8 gitu ya, Pak Ngurah punya 12. Bukan berarti lebih banyak, lebih jago, enggak. Pak Ngurah banyak kan karena duluan. Nah, ini mainannya Pak Ngurah. Jadi kelihatan kok pasti mengacu ke satu topik besar gitu ya. Ya. Ini mainannya Pak Ngurah di sini. Ya. Ini udah ada nih body mass index nih. Mana Rudi nih? Mbak baca nih Rud. Besok Pak Ngurah muji kamu nyengir kamu Rud. Ya itu Pak. Ya. Kayaknya saya Nah, ini Pak Ngurah kelihatan banget ya. Microcontroller, ya. ini sistem air conditioning, microcontroller lagi, body mass index nih. Rudi besok diuji nyengir kamu Rud. Cool. Ini pintu air sawah. Intinya dia Pak Ngurah konsisten mainnya di elektronika. Nah, kalau kamu tanya topik elektronika ke Pak Ngurah, saya yakin Pak Ngurah dengan chest plank menjawab apa lingkaran yang bisa dikerjakan, karena dia sudah nyemplung di banyak lingkaran kayak gitu ya. Kalau saya masih semrawut. Nah, kita lihat bapak yang lain ya. Nah, bapak yang ini konsisten juga di bidang networking ya. Kamu cek aja tuh dia mainan apa kan gitu. Kamu cek aja tuh bapaknya mainan di bidang apa, kayak gitu. Nah, ketika kamu nanya topik-topik lingkaran apa yang bisa diisi ya terkait networking ke bapak ini, ya tentu bapak ini akan dengan mudah menyampaikan dengan cepat, dengan sigap, kasih tahu, membimbing apa yang bisa diisi-isi. Seperti itu kira-kira. Jadi tiap dosen itu punya mainannya sendiri-sendiri. Ya bisa dibilang seperti itulah, punya dedemen aneh itu ya, kayak gitu. Kita lihat yang lain. Nah nih semua ada kok. Nah, kalau bapak yang ini mainnya tuh kebanyakan di bisa dibilang TI ya, perangkat lunak gitu. Bisa lihat inovasi, Android, ini data mining
algoritma sistem informasi kayak gitu. Kebanyakan mainannya si Bapak Ki ini kayak gitu. Kamu mau lihat siapa lagi? Kayak gitu. Jadi kita diskusi santai aja ya, diskusi santai aja. Ada lagi yang ditanyakan kira-kira teman-teman? Atau mau langsung, Pak, saya mau bimbingan, silakan, monggo. Ya, jadi saya buat sesi ini untuk bukan menghindari ya, untuk sekalian menjawab chat-chat yang masuk gitu ya. Jadi biar sekalian semuanya juga informasinya sama kayak gitu tujuannya. Ya, biar nggak nanti saya banyak ngechat A tapi yang B saya nggak jawab kayak gitu. Ya, biar satu pintu tersampaikan semua kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, mau ngomong, mau bahas apa silakan, mau langsung perlihatkan laporan juga silakan. Tanggal pengumpulan belum terbit ya, jadi kalender akademik 2020 belum selesai. Biasanya pengumpulan adalah sekitar UAS. Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Biasanya itu dah momen-momen UAS itu adalah pengumpulan berkas seminar. Nanti ujiannya itu diambil di liburan biasanya kayak gitu, biar dosen-dosennya free. Ya, ujiannya itu diambil di libur peralihan semester itu biasanya. Biar isinya orang-orang ujian aja, dosennya free, nggak ada ngajar. Kayak gitu. Yuk, monggo tanya lagi. Yuk. Sekarang pertemuan minggu pertama gitu ya. Kira-kira teman-teman punya 16 minggu. Punya 16 minggu untuk menyelesaikan laporan. Menyelesaikan laporan. Kalau masih ada yang KP di sini sama. Ya. Kalau ada yang KP masih nimbrung di sini sama. Silakan diplot. Nah, masing-masing atur mau berapa minggu jadi bab 1, berapa minggu jadi bab 2, berapa minggu selesai dan segala macam. Silakan diatur strateginya. Dari saya sih nggak ada gitu ya. Nah, cuma saya pesan satu, saya sudah pesan di awal ya, saya pribadi tidak menerima laporan yang mendadak jadi 3 bab lalu datangnya hamin seminggu sebelum pengumpulan. ya tidak menerima laporan jadi tiba-tiba beberapa minggu sebelum pengumpulan. Ini khusus sama saya ya, khusus di saya saja aturannya ya. Intinya kamu harus berproses ya, harus berproses. Datang bab 1, datang bab 2, datang bab 3 atau gimana itu bebas. Yang penting datangnya berkali-kali kayak gitu. Kalau mungkin ada dosen yang nah apa 1 bulan terakhir langsung 3 bab, beda cerita ya. Nah masalah ya kan beda-beda seperti itu. Kalau di Google Classroom itu nama dosennya Pak Gungariano, Pak, apa itu pembimbing 2? Saya nggak tahu tampilan, lihatnya di search. Saya nggak tahu tampilan search mahasiswa karena nggak punya akun. Lihatnya di search siapa 1, siapa 2. Kayak gitu. Kira-kira. Jadi mungkin karena ini pertemuan pertama jadi belum ada yang memulai gitu ya, masih bayangan-bayangan topik masih abu-abu bahasanya. Jadi silakan dikerjakan, silakan mulai yang saya gambarkan tadi. Teman-teman temukan punya orang
ya, temukan punya orang. Dari yang teman-teman temukan itu pasti pasti akan ketemu titik kecil ya, bahkan kecil seperti ini pun tidak masalah ya, bukan berarti harus hal besar seperti punya orang lain, tidak ya, bahkan titik kecil pun tidak ada masalah ya, pasti ketemu hal yang belum dibahas seperti itu. Ayo silakan lagi apa yang ingin ditanyakan, karena bisa saja ya, jika teman-teman bertanya hari Senin sampai Jumat saya nggak balas. Saya sekalian jawab di hari Sabtu gitu deh ya, jadi manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin seperti itu. Apa yang ingin ditanyakan? Kita lihat ya, bosan yang bapak-bapak ya, kita lihat yang ibu-ibu. Siapa namanya Mbak Mani ya? Nah ini dia. Mbak Mani tidak banyak main, mungkin karena sibuk dan lain sebagainya. Mainannya Mbak Mani bisa dilihat di sini. Bu Mani ya, kok Mbak Mani? Mainannya Bu Mani. Bisa dilihat di sini. Terus misalnya mainannya Pak Arse, intip aja Google Scholar pasti ada. Nah ini Steamatic Organization Tag. Nah ini Bapak Ki, ya mainannya nggak banyak juga karena mungkin ada kerjaan lain kayak gitu. Seperti itu. Yuk, apa yang ingin ditanyakan? Kita akhiri jam 12. Yang KP juga boleh, silakan kalau ada. Selamat pagi, Pak. Selamat Loh, siang, loh. Pak. Siap. Saya mau nanya, Pak. Mm-mm. Nah, di kampungnya saya kan ada air apa? Air bersih itu air pump tuh, Pak. Mm-mm. Karena Flores kan, Pak, maklum aja miskin, Pak. Woi, enggak, bukan kayak gitu. Saya Ya. saya mengambil judul di sini, Pak, penjadwalan pembagian air bersih. Nah, Soalnya kalau kering airnya itu ini, Pak, mau apa? Maksudnya nggak keluar gitu, Pak, dan kampungnya luas sekali. Maksud saya di sini, Pak, untuk membagikan itu secara merata tuh, Pak. nah, Dan saya mengambil judul di sini perancangan sistem penjadwalan pembagian air bersih berbasis Arduino Uno, Pak. siap. Eh, Nah, yang ditanyakan apa ya? iya, Pak. Tentang judulnya nih, Pak. Topiknya ini kan saya Nah, bingung, Pak. gitu ya, nah gitu. Ya, sebentar. Oke, makasih, Pak. Iya. Ada saya. Nah, saya kembali ke berdasarkan penjelasan tadi. Nah, saya gambarin lagi. Ya, tadi kan hanya air bersih tuh, air bersih. Ya ini Ya, Pak. jujur aja, saya tidak banyak main di air bersih. Kalau main di teknologinya mungkin pernah itu ya. Kalau tadi kan ngomongnya Arduino tuh ya, main di Arduino pernah. Ya, cuma untuk Arduino yang ke lingkup air bersih, objeknya adalah air bersih itu sepertinya belum. Jadi si Iwan itu harus mencari dulu, masuk nyelam ngecek orang lain bikin apa sih di air bersih. Nah, tuh tambahin. Nah, jadi dari topik tadi penjadwalan itu ya. Kan gini Wan ya, kira-kira ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah,
ini teman-teman harus ngerti juga cara berpikirnya si Google Scholar ya, atau kolom Google Search ini ya, harus ngerti juga. Nah, ketika teman-teman ngetik air bersih aja ya, yang muncul belum tentu dari bidang IT saja. Apalagi ini kata kuncinya adalah ya kata benda yang bukan dari bidang IT. Beda kalau ngetiknya Arduino, udah pasti munculnya IT semua, komputer semua. Nah, ketika ngetiknya air bersih saja, yang muncul belum tentu di bidang IT. Bisa saja dari segi kesehatan, dari segi pangan, kan banyak bidang ya. Dari segi apa gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya tadi saya tambahkan air bersih Arduino. Ya, untuk memunculkan topik-topik yang berkaitan dengan yang arahnya adalah ke IT, komputer. Ternyata banyak juga yang main air bersih menggunakan Arduino. Ya, ini ada kendali distribusi, ada robot, sistem kendali otomatisasi. Inilah maksud saya lingkaran-lingkaran yang sudah orang lain kerjakan. Saya kasih contoh. Gimana caranya hapus semua nih? Alah. Tuh saya new aja dah. Nah. Oke. Nah. Mulai dari atas ya. Sistem cerdas kontrol kran air Arduino ultrasonic. Dia ada ultrasonic sini, ada sistem cerdas ini, ada kata keran di sini, kata kuncinya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, prabayar air bersih penjualan. Ada kata penjualan di sini yang tidak ada di kotak pertama, dan lain sebagainya. Ini harus diklik dibaca kayak gitu. Lalu yang lain, misalnya orang lain sudah kerjakan, ada kata distribusi di sini. Lalu ada kata fuzzy logic di sini, sebuah metode. Lalu yang lain misalnya ada robot. Lalu ada di sini misalnya ada sistem kendali dan lain sebagainya. Ini harus dibaca dengan mencatat poin-poin penting yang tadi saya bilang. Seperti itu. Nah, kamu harus baca dulu. Ya, baca dulu sehingga nanti akan ketemu titik kecil yang bisa kamu kerjakan. Seperti itu. Jadi ketika ditanya, "Pak, boleh enggak?" Ya, jadi ketika ditanya, "Pak, boleh enggak?" Ya, saya butuh waktu untuk menjawabnya karena saya akan melakukan hal ini dulu. Ya, saya yakin beberapa dosen mungkin sama ya. Ketika ketemu topik yang bukan mainannya, ya, lakukan ini dulu untuk banyak hal, menghindari plagiat salah satunya. Ya, jadi ketika kamu nanya, "Pak, boleh enggak?" Kamu harus cari dulu ini semuanya yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya, jika yang kamu tanyakan memang belum ada di sini, belum ada yang melakukan, silakan dilanjutkan. Ya. Ketika yang kamu kerjakan ternyata sudah diambil oleh orang lain di sini, ya, robotik nih misalnya, ya jangan dilakukan lagi, kayak gitu. Ya. Atau sudah dilakukan, tapi saya punya ide lain, Pak, atau kombinasi, Pak, ya, kombinasi misalnya yang saya kerjakan tuh di sini, Pak. Ya. Jadi robotika iya, dan juga ada P itu kalau nggak salah penjadwalan itu ya. Ini juga iya. Nah, saya ngambil titik tengahnya, Pak. Saya ada poin-poin yang belum dikerjakan oleh yang ini dan yang ini. Ya, saya ngambil di sini. Bisa. Seperti itu. Kira-kira gambarannya. Jadi kalau ditanya yang belum bisa saya respon saat itu juga, saya akan melakukan hal-hal ini dulu. Ya, tujuannya apa? Maksudnya adalah baik untuk agar kamu tidak kena plagiat.
ya. Skripsi plagiat, ya, jasa ditarik, dah to the point aja, sarjana hilang. Nah, simpelnya kayak gitu dah. Ya, makanya bimbingannya dibimbing tidak hanya satu orang. Ya, yang bimbing kamu 4 orang. Ya, hanya perannya saja yang ada yang membimbing dari awal, ada yang pada penulisan fokusnya pembimbing 2, ada yang bertugas sebagai penguji kayak gitu. Tapi sebenarnya maksudnya adalah menyelamatkanmu dari plagiat. Ya, kita tuh bagi-bagi peran sebenarnya. Ya. Saya bimbing ini, nanti tolong diuji ya. Ya. Terus di dosen lain, di mahasiswa yang lain, oke, saya bimbing sini, nanti gantian nguji ya. Nah, kira-kira kayak gitu seninya. Kayak gitu. Kadang jika hanya dari satu orang saja, ya ini saya nggak tahu cara ngapusnya di mana ini. Ya, jika hanya dari satu orang saja, ya bisa saja ada hal yang terlewat. Ya, ini mahasiswa, ini misalnya dosennya lebih gede, ya, hanya satu orang aja nih, segini aja, ya. Terus mereka berdua sudah mencari ini bareng-bareng, sudah menemukan, ya. Ini luas banget, ini gede sekali, ya. Tidak cukup hanya berdasarkan 2 orang ini saja, ya. Perlu orang tambahan, ya. Perlu orang tambahan lagi untuk ngecek barang-barang yang dikerjakan oleh mahasiswa ini sudah aman belum, kayak gitu. Yang saya bilang tadi di lipat bajunya Resa, ya 1-5, lalu saya bisa saja menyarankan Resa coba bikin ini gitu ya. Ya. Bisa saja yang saya katakan itu ditemukan oleh bapak lain, ya, sudah ada yang bikin. Bisa aja. Ya. Google Scholar itu update-nya bukan tiap hari, tiap detik bisa update. Ya, kamu ngerjain skripsi 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu bisa aja kebetulan ada orang lain yang bikin hal yang sama. Nah, jadi oleh bapak yang lain ditemukan. Ya. Sehingga saat ujian, saat bimbingan, saat masa kamu skripsi ditambahkanlah lagi oleh bapak yang lain. Ya. Seperti itu. Itu maksudnya. Jadi tidak bisa hanya dengan 2 orang saja. Ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, ketika bapak ini menemukan hal yang sama, dia pasti punya ide untuk menggesernya. Misalnya, ini dah ada. Atau yang lain. Ternyata ini punya orang. Kamu bikinnya di sini. Bikinnya di sini. Lagi 3 bulan, ternyata ada yang ngau nih kayak gini. Ya. Plagiatlah punyamu. Dengan bapak ini, punyamu ditambahkan sedikit biar jadi geser segini ke sini. Ya, selamatlah kamu, inilah sarjananya. Kayak gitu. Ya, kayak gitu perjalanannya. Kayak gitu. Asik ya. Bentar nih, yang mana nih? Pak, SK mobile programming bisa. Tapi topiknya yang gini. Ya. Ini sebenarnya soal administrasi saja. Ya. Di kampus itu prodi, kita sebutnya SK dan TI itu ya. Ini punya profil lulusan. Sebenarnya profil lulusan inilah yang bisa ditanda kutip membatasi karya. Ya, saya tanda kutip.
Jadi kalau dilihat dari segi akademik, administrasi, institusi itu lulusannya harus sesuai dengan profil program studinya kayak gitu. Nah, SK itu kan bisa dibilang output SK itu adalah dua bidang, yaitu networking dan elektronik. Elektronika gitu. Nah, gitu ya, Indonesia aja dah. Jaringan dan elektronika. Nah, jadi kalau ditanya, Pak, mobile programming boleh masuk yang tapi tetap berada di bawah atap salah satu ini. Seperti itu. Karena untuk menyesuaikan dengan profil lulusannya. Kamu lulus kan ada lulus sarjana di bawah program studi apa kan gitu ya. Nah, itulah yang sebenarnya tanda kutip membatasi. Oke, itu besok kalau mau berkarya ya, jika ingin berkarya tanda kutip yang lain, lakukan setelah mendapat sarjana. Seperti itu. Pak, kalau saya mengambil judul di luar anak SK bisa, Pak? Nah, itu kan kembali ke profil lulusannya. Ya, jadi orang-orang kampus itu pasti akan mengarahkan kamu untuk ikut profil prodinya, profil lulusannya. Kayak gitu. Jadi memang harus seragam, memang harus seperti itu. Kayak gitu. Contoh lah, tata boga gitu ya. Atau apa deh, ini bahaya banget ngomongin bidang lain. Itu apa ya, gitulah intinya ya, pariwisata gitu ya. Pasti ya profil lulusannya yang ngikutin kampusnya, ngikutin program studinya kan gitu. Berarti pas seminar nih judulnya perancangan aja ya, Pak? Yang dikerjakan adalah perancangannya. Ya, yang dikerjakan adalah merancang. Ya contoh dah, ya merancang jaringan. Ya bisa pakai paket dasar, GNS, sebagainya. Itu merancang elektronika bisa pakai apa namanya itu, kok saya lupa namanya. Apa namanya ya, yang gambar-gambar skematik itu. Ya itulah, saya kok mendadak lupa namanya. Elektronik powerbank nggak, Pak? Atau apa Nah, gitu? ya boleh EWB, terus FreeSync, itulah yang narik kabel dulu. Nah itu dah, saya lama nak buka itu. Siap. Jadi boleh sampai di sini. Oke, itu tentu dengan format bab 1, bab 2, bab 3. Ya. Ini ada latar belakang, tujuan, batasan dulu ya, rumusan, batasan, tujuan, manfaat. Ini ada teori. Kadang mungkin ada penelitian terdahulu gitu ya. Bab 3 ini adalah metode, lalu ada pengumpulan data, perancangan, dan segalanya yang menyesuaikan dengan bidangnya. Kira-kira kayak gitu. Maksudnya ya merancang, cuma dalam format ini gitu. Kita menang dari segi desain minimalis, itu bisa jadi poin yang berbeda. Nah, siapa tadi namanya, yang bikin alat baju tuh Basuki.
si Basuki sudah melakukan segala macam ya. Misalnya A sampai Z. Basuki melakukan A sampai Z. Maksudnya melakukan yang dia lakukan itu. Lalu dia mengemukakan lalu dia menyampaikan bahwa yang kurang itu adalah desainnya gitu ya. Bagian minusnya adalah desainnya. Nah, lalu dia ini ya itu. Basuki sudah melakukan A sampai Z. Lalu dia menyampaikan bagian yang kurang dari karyanya adalah bagian desain. Nah, Reza ya memperbaiki desainnya ya. Otomatis juga harus melakukan A sampai Z-nya si Basuki. Ya. Dengan desain si Basuki, dia berhasil melakukan A sampai Z. Ya. Reza dengan desain yang lebih baik untuk mengetahui perbedaannya. Seperti itu. Dengan desain yang berbeda otomatis nanti misalnya penggunaan dayanya jadi beda. Ya, mungkin nanti ada 3 gerak yang harus dilakukan, dengan desain yang berbeda hanya 2 gerak saja cukup. Otomatis itu dari segi faktor daya berbeda, dari segi faktor waktu mungkin juga akan berbeda. Nah, itulah yang di-compare dengan si Basuki. Sehingga nanti Reza menemukan juga ya hal minus lainnya apa gitu. Inilah yang akan dilanjutkan oleh orang-orang selanjutnya. Seperti itu. Ya, bukan berarti desainnya diperbaiki lalu sudah selesai diam gitu ya. Enggak, ya. Desainnya diperbaiki lalu untuk menguji apakah desain itu desain yang Reza perbaiki oke, apakah sebuah kemajuan atau malah kemunduran gitu kan, bisa saja ya. Itu pengujiannya adalah mengikuti jejak si Basuki ya. Penyesuaian boleh ya, misalnya Basuki melakukan apa gitu ya, ternyata itu sudah tidak, misalnya bisa dibilang kuno atau sudah tidak sesuai dengan zaman, tidak ikuti perkembangan tren terkini, boleh melakukan penyesuaian. Cuma disampaikan ya, Basuki melakukan ini karena ini saya tidak melakukannya, saya ganti dengan ini, bisa seperti itu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Dari segi poin keterbaruan memang beda, pasti beda ya, cuma harus dibandingkan dengan punya si Basuki. Seperti itu. Ada lagi kira-kira, ini lagi 10 menit. Jadi kita ketemu Sabtu depan ya. Sabtu depan santai-santai saja untuk ngomongin ini lagi. Kalau bisa udah ada yang tahu lah mau apa, lebih alangkah bagusnya ada laporannya. Jadi kita bisa koreksi bersama. Seperti itu. Ada yang ditanyakan kira-kira? Lagi 10 menit. Jadi semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Pak, boleh enggak saya bikin ini? Pak, kalau seperti ini judulnya gimana? Saya sudah jawab. Ya. Saya sudah jawab melalui sesi kali ini. Jadi kalau dirasa saya belum menjawab, teman-teman silahkan menyelam di Scholar, temukan lingkaran-lingkaran itu. Lalu cek apakah yang teman-teman kerjakan sudah merupakan lingkaran yang baru atau ternyata udah dibikin sama orang. Kayak gitu kira-kira.
Pak, Ya ya. ini Pak, Ah. boleh saya ngirim laporannya dulu Pak, besok atau sebentar malam saya ngirim Pak. Boleh boleh Cuma boleh. di, Siap. oke Pak, ya Pak. Ya ya. Untuk bab satunya Pak, Boleh boleh boleh. ya Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, saya tidak menyalahkan pembuatan laporan dari bab satu, cuma saya kasih trik. Ya, mau dipakai monggo, mau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Dengan saya teman-teman tidak harus buat laporan dari bab satu. Ya, boleh boleh bab 3-nya dulu. Karena begini. Ya. Karena begini. Sebenarnya cara bikinnya dibalik. Bab 3 dulu. Bentar, saya kira ada yang masuk. Bab 3 dulu, kemudian bab 2, balik ya. Baru bab 1. Saya kasih contoh cara bikin yang kebalik. Bab 3, sebelum bikin bab 3, teman-teman siapkan gambar. Ini atau ya. Bukan koma ya. Dan apa saja yang dibutuhkan. Jadi gambar dulu dah. Ya. Nggak usah pikirkan masalahnya apa. Pasti pikirkan. Maksudnya adalah menyusun kalimat untuk masalah dan lain sebagainya itu belakangan aja. Siapkan dulu gambar segala macam. Ya, yang baik, yang apik digambar-gambar dulu. Lalu ya tulis keterangan gambarnya. Ya, tulis aja, curhat aja di situ. Gambar ini menerangkan bahwa flowchart ini ya tulis aja dulu. Flowchart ini dimulai dengan ini, kemudian ada inisiasi variabel segala macam. Rancangan ditulis pakai ini, baut ini, tang ini segala macam. Skematik ditulis, jalur ini ke sini, ya, segala macam. Tulis aja. Dah. Tulis aja rencana pengumpulan data ya. Saya akan mewawancarai kepala desa terkait air bersih. Saya akan mengambil foto. Intinya tulis kayak gitu ya dulu. Mengambil foto tempat pengambilan air bersih, mengukur luas desa. Nah, segala macam. Tulis aja. Oke. Selesai. Nanti bisa ditambahkan berdasarkan kebutuhan laporan. Kita tutup. Ya. Tutup nih. Bab 3 nih. Sekarang teman-teman kerjaan bab 2. Nah, gambar dah ada. Ya, flowchart dah ada. Rancangan dah ada, skematik dah ada, segala macam. Di bab 2 mulailah tulis rinci apa saja yang perlu dijelaskan. Ya. Ada flowchart, tulis. Rancangan pakai apa? Pakai FreeSync misalnya. Tulis FreeSync adalah atau pakai tracer adalah atau apa gitu ya. Lalu misalnya ada apa lagi? Arduino adalah lalu apa gitu, apa saja yang diperlukan, apa saja yang sudah ditulis sebelumnya di sini ya, segala macam dengan detail ya, sampai ke profil desanya. Tadi misalnya contohnya air bersih ya, desa apa gitu ya, kayak gitu ditulis. Tutup, selesai. Baru ke bab 1 ya. Gambar dah ada, flowchart dah ada, keterangan desa sudah punya, segala macam. Disinilah teman-teman menulis manfaat. Tadi nulisnya dari belakang ya, manfaat untuk desa, manfaat untuk sticky, kan gitu biasanya ya, manfaat untuk penulis ya. Barulah bikin tujuan, kebalik, tujuannya apa ya.
Sekarang udah punya profil desa, udah tahu gambarnya apa, udah tahu flowchartnya apa, udah tahu segala macamnya, dibuat batasan. Ya, saya bikinnya sampai ini aja. Ya, saya pakai alat ini aja, saya pakai ini aja, dibatasi. Ya. Setelah ketemu, baru bikin latar belakang. Latar belakangnya pun udah enak. Ya, tinggal lirik aja ke atas. Ya, ya, desa ini terletak di sini. Ya, mengalami krisis air sejak tahun sekian 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 sekian. Nah, gitu misalnya. Terdapat gini-gini bla bla bla. Cerita aja. Ya, cerita aja. Cerita yang banyak itulah akhirnya dirumuskan biar nggak bingung yang baca. Jadi dari cerita panjang lebar, ya, dirumuskan poin-poinnya. Jadi deh, ya, jadi nih diapikkan, dirapikan, bikin format A5 segala macam. Ya, koreksi-koreksi dikit, dah maju ujian. Nah, asik kan? Asik kan? Asik kan bikinnya kan? Asik Pak, asik, asik. Asik kan? Nah, gitu caranya. Jadi kalau mau dari bab 1 oke, tidak ada masalah. Kalau mau ikuti ini sih lebih, ini bukan berarti ini cara yang benar terus yang ini yang salah, nggak kayak gitu ya. Lebih ke trik aja sih. Trik aja. Ya, kalau mau dibikin seperti ini justru menurut saya ini lebih mengalir. Ya, jadi kamu mulai dengan gambar dulu. Gambar, flowchart segala macam dibikin dulu, bagian riuh-riuh, bagian ruwet-ruwetnya dibikin dulu. Gambar dah jadi, lanjut. Seperti itu. Trik agar tidak stres menerima kenyataan. Pasti maksudnya Reza nih ketika dia mencari bulat-bulat. Ya, ketika Reza mencari bulat-bulat, dia syok ternyata orang lain sudah bikin bulatnya dia. Pasti kayak gitu ya. Atau mungkin tadi judul tadi yang saya temukan tuh ternyata itu keinginanmu gitu ya. Waduh, kalau udah ada yang bikin no itu. Kok tiba-tiba banyak gitu loh, Pak? Nah, itu. Ini saya nyetel lagi. Ya harus diterima karena bidang IT itu yang gerak banyak itu ya. Terlebih kesehatan itu banyak sekali. Ya, tiap detik ada orang menemukan lingkaran COVID baru. Maksudnya adalah ilmu baru tentang COVID itu bukan tiap hari, bisa tiap menit ada saja orang di dunia yang menemukan lingkaran baru. Kalau saya kasih gambaran ya. Kasus COVID itu kan baru nih. Ya. Kasus COVID. Ada orang meneliti. Saya menemukan COVID ternyata begini. Itu misalnya saya nggak bisa bilang apa-apa ya, nggak ngerti juga. Ya. Lalu ada orang lain lagi. COVID itu begini. Ya, itu yang saya temukan. Ada orang lain baru mau bikin nih. Kayaknya ini bisa milih. COVID itu begini, berdasarkan hasil saya dari sini dan di sini. Tewaslah orang ini. Nah, munculnya lingkaran-lingkaran COVID ini, kalau kemarin saya amati gitu ya, ini per sekian jam ada yang baru. Ngeri banget. Ilmunya tuh, perkembangan ilmunya tuh kencang banget. Kayak gitu. Tewaslah saya. Jadi bersyukurlah kamu bukan anak kesehatan, kedokteran. Serius, setiap setengah hari sekali, oh itu masih sedikit ya, beberapa jam sekali ada lingkaran baru. Lingkaran ini maksud saya adalah temuan baru. Seperti itu. Nah, kamu yang mainnya adalah dilipat baju. Nah, malah jadi lucu nih. Ya, tidak secepat ini. Ya paling
tahun ini 2020 ya. Ada orang di situ. Ya, sebelumnya mungkin dia mainnya di sini. Ya. Terus kamu baru akan memulai ini 2021, kamu nyempil lah di sini satu gitu ya. Nah, gitu misalnya. Kayak gitu. Makanya butuh ini kamu ya. Ya. Kamu itu sebenarnya di backingi oleh 4 dosen di belakangnya. Ya. 4 dosen inilah yang membantu kamu untuk menemukan lingkaran-lingkaran itu. Gitu loh sebenarnya. Ya. Kayak gitu. Jadi 4 dosen ini membantu kamu untuk menemukan lingkaran-lingkaran kecil itu. Kayak gitu. Udah jam 12 nih. Ada lagi enggak? Kan kita ilmu kesehatan dan keperawatan komputer, Pak. Iya, tapi perawatnya cowok semua. Ada lagi enggak? Kayaknya enggak ada ya. Cukup ya untuk hari ini ya. Ini mahasiswanya jangan-jangan pingsan semua nih. Pak, isu apa nih? Isu kalau Arduino Uno nggak boleh dipakai, bener nggak? Kadang gini, apa namanya, topiknya sudah majemuk gitu ya. Topik Arduino Uno terlalu banyak. Bukannya nggak boleh. Lagi-lagi kembali tujuannya adalah untuk menyelamatkan kamu sebenarnya dari lingkaran-lingkaran ini. Ya. Ketika ada banyak mahasiswa, ya, ketika ada banyak mahasiswa yang skripsi, ini baru di satu kampus, belum di kampus lain gitu ya. Ketika ada banyak yang skripsi dan ini memutuskan untuk ke lingkaran yang sama adalah mainan di Arduino. Ya, ini misalnya sticky. Lalu ada yang lain di sini. Stikom gitu ya. Apa gitu, kampus tetangga, Primakara, kan yang belajar komputer kan enggak kamu aja toh. Sini. Mainan juga ke Arduino. Ini anggap Arduino nih. Ya. Kamu booking tahanan di sini. Dia juga sama. Booking yang ini. Kebetulan pemikirannya sama. Pemikiran orang kan bisa saja sama kan. Nah, takutnya ini nanti terjadi. Ya, kamu mengerjakan ini, dia pun mengerjakan yang ini. Ya, walaupun berbeda mungkin tipis sekali gitu ya. Itulah yang dikhawatirkan. Kayak gitu. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Bukan berarti tidak boleh. Boleh aja ketika kamu menemukan jauh misalnya sini. Idemu superior, bukan superior. Kamu yakin gitu ya. Yakin bahwa ini original. Ini tidak mungkin akan dipikirkan orang. Sakti. Ya itu ya, intinya gitu lah. Kamu menemukan kolam yang agak jauh dikit, boleh-boleh aja. Kayak gitu. Takutnya idemu tuh masih umum gitu ya. Orang lain juga mikirin. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Nanti kita ketemu lagi hari Sabtu pagi depan. Gitu. Sebisa mungkin teman-teman saya harap sudah ada progres. Ya. Sudah ada progres untuk orek kah atau nggak langsung ke laporan, bagus. Tapi teman-teman sebisa mungkin lakukan hal ini dulu ya. Kalau tidak saya melakukan, teman-teman saya yakin bisa melakukannya sendiri ya, kan tinggal baca. Intinya adalah baca dan baca ya, cari tahu orang lain bikinnya apa
cari tahu orang lain sudah ngapain. Kayak gitu. Baca, baca, dan baca. Intinya gitu sih. Nah, oke, saya rasa cukup. Sudah jam 12 juga. Jadi terima kasih yang sudah hadir. Ini saya rekam, tapi saya akan edit dulu karena banyak bagian yang kosong. Nanti akan saya upload ke YouTube agar bisa ditonton ulang bagi yang pengen. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih dan selamat siang ya. Yang Pak, makasih Pak. Siang Pak, makasih Pak. Selamat siang. Wih, Mail bajunya Bali. Foto lama tuh Pak. Wih, ganteng sekali nih. Saya aja nggak pernah fotoan kayak gini. Alah, fitnah Bapak ini ganteng dari mana? Ini nih bajunya ganteng kali nih. Saya aja nggak pernah fotoan kayak gini nih. Belum pernah maksudnya. Baju gratis Pak, baju gratis. Di mana? Baju sponsor. Di mana fotoan tuh? Di Puspem. Itu udah maksudnya dalam rangka apa? Kok pakai baju kayak gitu? Oh itu, yang duta itu Pak, Oh ya. akhir jabatan. Oh ya, ini belum saya stop nih, masih